Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahkan berkat rahmat serta segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-298 yang kali ini akan mengangkat judul Menanggalkan Semua Beban dan Dosa. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan tetap memberikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran, sehingga di kesempatan kali ini kami mau bersatu teduh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian, wahyu ilahi Engkau nyatakan bagi setiap kami, supaya mata rohani kami boleh dicelikan dan kami boleh semakin dibangun di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, renungan kita kali ini berjudul Menanggalkan Semua Beban dan Dosa. Saya merasa kalau hari-hari ini ya dunia itu semakin maju. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan setiap orang sebagaimana dengan firman Tuhan katakan hari ini berlaku sebebas-bebasnya. Tanpa peduli dengan apakah itu sesuai dengan norma atau kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lagi, orang gak akan peduli apakah itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Orang bertindak semaunya, sesukanya, sebebasnya. Dan apa yang menjadi keluhan saya hari-hari ini? Ialah saudaraku, semakin peliknya kehidupan. Ya, saudara tentu tahu bahwa hari ini kabar perang di sana sini. Ditambah lagi Indonesia, rupiah sedang tertekan oleh karena perkasanya dolar ya. Dan semua orang mulai berteriak-teriak menyalahkan rezim, pemerintah dan sebagainya. Alih-alih mereka mulai bekerja dengan keras, bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan lebih cerdas, mereka menghabiskan energinya untuk mengeluh. Dan semuanya bisa kita lihat di sosial media. Dan terus terang secara pribadi saya merasa capek melihat sosial media. Kadangkala saya berpikir ada baiknya kita untuk berpuasa saja, untuk bersosmed ya. Karena begitu banyak sampah di sana. Orang melakukan hal sebebas-bebasnya, membuat konten yang ya kadang-kadang di luar nurul kata orang. Tetapi yang saya sadari hari ini ialah semakin kerasnya kehidupan ini, semakin beratnya kehidupan ini, termasuk untuk kita bisa bertahan hidup, mendapatkan uang untuk mencukupkan keperluan atau menafkahi keluarga. Dalam momen-momen yang saat ini yang paling penting bagi saya itu ialah harusnya kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Ya. Kalau saudara merasa hari-hari ini kehilangan damai sejahtera, saudara merasakan stres, tertekan jiwamu, maka saudara sedang, saya pikir, memikul beban yang harusnya saudara tidak usah pikul. Harusnya saudara lepaskan saja. Hal-hal yang membebani kehidupanmu, fokusmu. Ya, secara pribadi saya juga memiliki banyak
kerjaan yang harus diselesaikan, project-project yang harus saya tangani, ini itu lain sebagainya. Kadangkala saya berpikir kalau seandainya saya masih hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran, betapa tertekannya hidup saya, saudara ya. Maka saya merasakan bahwa ini relevan sekali. Bagi saudara yang memiliki masalah jiwa, masalah hati, tekanan batin dan lain sebagainya, mungkin ada kadangkala saudara sejenak berdiam diri dan menjauhkan diri dari hingar-bingar dunia ini ya, dengan segala macam yang ada di dalamnya. Dan saudara belajar mendekat kepada Tuhan. Ya, saya tidak bicara soal mendekat kepada Tuhan itu adalah ke gereja. Ke gereja boleh-boleh saja, saudara ya. Sah-sah saja. Tetapi ada banyak kali saya juga berpikir bahwa kesalahan konsep kita di dalam memahami keintiman dengan Tuhan itu tidak dibatasi dengan yang namanya gedung gereja. Ya, betapa payahnya pertumbuhan rohani saudara kalau saudara selalu berharap bahwa saudara bertumbuh itu hanya lewat gereja saja. Karena saya pikir selama ini saya mengikuti Tuhan, pertumbuhan rohani saya lebih banyak dalam kehidupan saya pribadi, bukan di gereja. Di gereja hanyalah tempat untuk saya melayani, menjadi berkat, ya, melayani sesama seperti itu, melayani. Tetapi tidak seharusnya juga pelayanan dan segala macam itu terkungkung hanya di dalam gereja. Ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa bait Roh Kudus atau rumah kediaman Tuhan yang sejati itu adalah tubuh kita, hidup kita. Ibadah yang sejati yang kelihatan itu adalah kita ini, bukan gedungnya, bukan bangunan, bukan segala hal yang bersifat fisik. Tetapi hidup kita, orang-orang percaya yang ada di dalam gereja, itulah yang membuat itu disebut gedung gereja. Ya, kalau tidak ada orang di dalamnya, maka gedung hanyalah bangunan biasa. Justru orang-orang di dalamnya lah yang membuat gedung itu menjadi suci, menjadi dipandang kudus. Karena apa? Karena ada pribadi-pribadi orang yang datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, kalau saudara merasakan tekanan yang berat di dalam batinmu, dengan hektiknya pekerjaan, atau dengan kesibukan yang begitu menekannya, mari tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi saudara. Karena di sini digunakan istilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya menyadari kalau orang lari ya, kalau orang dalam ikut perlombaan lari dan ia masih memikul beban yang berat di punggungnya, tentunya beban itu akan menjadi hal yang memperlambat langkahnya untuk menuju sampai garis finish. Ya. Mungkin bahkan ia tidak akan bisa sampai garis finish karena begitu beratnya beban yang ia pikul. Ya, jelas ia akan menjadi orang yang selalu loser atau kalah di dalam pertempuran hidup. Karena dia tidak pernah mau menanggalkan beban dan dosa itu. Apa beban dan dosa itu? Kita bicara soal realitas saja di dalam kehidupan sehari-hari. Beban dan dosa itu nyata disebut ya. Dua hal ini, beban dan dosa. Bagi saya beban dan dosa itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan ini yang masih berkenaan dengan ya hal-hal yang berbau dosa. Siapa di antara saudara yang hari ini masih hidup dalam perselingkuhan? Maka saya akan katakan itu adalah beban dan dosa. Siapa yang hari ini bisa tetap hidup dengan menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik, tapi di satu sisi dia melakukan perselingkuhan? Itu bagi saya dia seperti terkungkung di dalam kepalsuan hidup, ya. Dan hidup seperti ini capek, harus bermuka-muka, harus menutup-nutupi perselingkuhan, harus merahasiakan hubungan gelap, dan harus istilahnya itu apa ya, meredam hati nurani. Bagaimana mungkin saudara bisa hidup dengan beban dan dosa seperti ini? Ya, apalagi banyak beban dan dosa seperti dosa-dosa favorit saudara seperti orang yang suka berjudi. Ya,
suka menghambur-hamburkan uang di tempat yang salah, suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara masih bisa hidup bersama-sama dengan dosa seperti itu dan saudara masih tetap bisa melangkah ikut dengan Tuhan? Kalau saya pribadi, saya tidak bisa, saudaraku. Ya, bagi saya itu suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Berjalan bersama Kristus sembari hidup di dalam dosa itu tidak memungkinkan. Kita tidak bisa menjadi anak-anak terang sekaligus juga menjadi anak-anak kegelapan. Itu gak mungkin, saudaraku. Dan firman Tuhan sendiri berkata bahwa ketika ada seseorang yang berseru kepada Tuhan, maka ia harus memastikan ia meninggalkan kejahatannya. Ya, jadi saudara, konsep dari menyebut nama Tuhan yang sejati itu bukan soal melafalkan Yud He Vav He dengan sebutan yang sekarang Yahweh Elohim seperti itu, artinya engkau menguduskan nama Tuhan. Enggak. Engkau menguduskan nama Tuhan dengan mulutmu ialah ketika engkau memanggil Tuhan dan engkau memastikan bahwa hidupmu itu menjauhkan kejahatan. Saya tidak bilang bahwa saudara bersih sepenuhnya dari dosa. Saya yakin banyak di antara saudara dan saya juga masih bergumul dengan dosa-dosa favorit. Selama saudara masih berusaha untuk menyangkal diri dan memikul salib, mengikuti Yesus untuk meninggalkan dosa atau cara hidupmu yang lama, itu berarti saudara sudah atau masih berada dalam track yang benar lah. Dalam perjalanan iman yang benar, dalam perlombaan yang benar. Kalau saudara sudah tidak lagi berjalan di dalam track perlombaan ini, saya pastikan saudara harus cek dan recheck lagi. Apakah saudara masih di dalam Tuhan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang hari ini hidup dalam dosa dan saudara sudah tidak merasa itu lagi adalah dosa. Hati nuranimu sudah kebal, sudah tidak punya rasa lagi, sudah gak ada rasa lagi bersalah. Engkau masih bisa tetap ke gereja dan masih bisa punya selingkuhan, masih bisa hidup dalam perzinahan, bahkan engkau masih bisa melayani dengan tetap hidup dalam dosa. Itu saya sebut sebagai beban dan dosa yang membebani. Tapi kalau saudara tidak merasa terbeban, saya pikir saudara mesti ngecek lagi deh. Apakah aku masih di dalam jalan keselamatan? Jangan-jangan aku ini sudah keluar jalur dari keselamatan. Karena gini loh, benih ilahi yang ada di dalam saya dan saudara itu tidak bisa berbuat dosa, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara berbuat dosa dan saudara tidak merasa bersalah dengan dosa itu, bahkan saudara hidup di dalam dosa itu, saya akan mempertanyakan, apakah saudara masih di dalam jalan perlombaan menuju keselamatan kekal? Kalau tidak, maka berhati-hati saudaraku. Mungkin nas firman Tuhan kali ini lumayan keras menegur. Karena siapa lagi yang menegur saudara? Saya takut banyak di antara saudara datang ke gereja hanya karena di sana datang pengkhotbah yang lucu, yang menarik, yang mungkin akan membuat saudara tertawa terbahak-bahak. Tapi saudara lupa, kapan terakhir saudara ditegur oleh pendeta atau hamba Tuhan atau oleh firman Tuhan khususnya, yang membuat saudara sadar, oh iya benar, aku hari ini hidup dalam kebebasan. Aku sudah meninggalkan kasihku yang semula. Coba saudara ingat 10-15 tahun yang lalu, saudara begitu mengasihi Tuhan, saudara selalu haus dan lapar akan firman-Nya, saudara rindu untuk terus berbakti, bersekutu, bahkan mengikuti komsel yang membuat saudara bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Hari ini, coba lihat di sekeliling saudara. Hari ini lihat prioritas hidup saudara. Masihkah Kristus? Masihkah Tuhan yang dimuliakan? Masihkah engkau dan seisi rumahmu memuliakan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan? Masihkah Yesus Kristus Tuhan disembah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Masihkah nilai-nilai kebenaran engkau terapkan dalam keluarga rumah tanggamu?
Karena kalau tidak, hati-hati saudaraku. Saudara sudah keluar dari trek atau perjalanan iman saudara yang sejati menuju kehidupan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah pemikiran atau sebuah refleksi untuk kita ngelihat diri kita sendiri. Kita bisa ngelihat apakah aku mengasihi Engkau Tuhan, apakah aku masih mengasihi Engkau Tuhan. Refleksi yang saya maksud di sini bukan pijat ya saudara ya. Refleksi yang saya maksud di sini adalah saat dimana kita berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Sebagaimana sebuah pujian berkata, apakah aku masih sungguh mengasihi Engkau. Itu juga adalah firman dari Mazmur ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Sebuah sikap dari seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang selalu pengen cek dan recheck apakah perjalanan hidupku masih sesuai dengan track yang Tuhan kehendaki. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan berbicara dan menegur dan mengingatkan setiap kami, agar kami boleh menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi dan membebani kami di dalam perjalanan iman kami. Tuhan, kami percaya hari ini kalau ditelik dari sudut umur, seharusnya kami ini menjadi seorang pengajar. Biarlah jangan kiranya perjalanan hidup kami bukanlah menunjukkan grafik yang naik semakin serupa dengan Kristus. Tapi kami berharap Tuhan, hidup kami terus melekat dengan Engkau. Supaya jangan grafik hidup kami itu turun, sehingga kami semakin menjauh dari Engkau. Kami ingin perjalanan hidup kami tetap pada track, tetap pada jalannya Tuhan, tetap pada jalan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyelidiki hati kami. Kalau ada beban dan dosa yang begitu merintangi hati dan pikiran kami dan hidup kami mau mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau meletakkan semuanya itu di bawah kaki-Mu. Kami tidak ingin lagi masuk di dalam kehidupan kami yang lama, cara hidup kami yang lama, yang membuat kami terseok-seok melangkah di dalam kesulitan Tuhan. Tuhan, biarlah kami fokus di dalam Tuhan dan Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang merdeka. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.